Saudara DPR RI akhirnya menyetujui keinginan perangkat desa terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang salah satu poinnya mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Tapi keputusan DPR ini dianggap sebagai kepentingan politik jelang pemilu 2024. Benarkah demikian, saudara? Jabatan kepala desa dari yang dulunya 5 tahun berubah ke 6 tahun. Nah, sekarang ada lagi kemungkinan menjadi 8 tahun. Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disetujui DPR setelah mendapat desakan dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Apakah sepenting itukah memperpanjang jabatan kepala desa? Atau ini hanya demi kepentingan politik jelang pemilu 2024? Demo berkali-kali di depan gedung DPR terus dilakukan oleh ribuan kepala desa dari berbagai daerah ini. Bahkan beberapa kali merasa aksi mereka tidak didengar oleh DPR. Sebagian dari mereka sempat memblokade jalan, membakar pagar, menjebol tembok, hingga menutup jalan tol. Perjuangan mereka yang sudah menggelar aksi ini berkali-kali akhirnya membuahkan hasil. Pada 5 Februari lalu, dalam pengambilan keputusan tingkat 1 rapat panitia kerja Balik DPR RI bersama Mendagri, memutuskan telah akan merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu poinnya, pasal 39, kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun dengan paling banyak 2 periode. Pagi, pimpinan DPR, saya dan Pak Dasko mewakili pimpinan DPR yang lain sudah menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa yang menyatakan aspirasinya dan menyepakati serta menyetujui bersama untuk saling menghargai dan menghormati bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang Desa yang tadi malam sudah dilakukan antara DPR melalui Balik dengan pemerintah sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya. Sebenarnya apa sih alasan kepala desa menginginkan masa jabatan lebih lama dari sebelumnya? Para kandidat atau para calon kepala desa itu tempatnya yang saling berdekatan. Sehingga kadang di dalam pelaksanaan pilkades itu terjadi konflik horizontal yang luar biasa, ya. Yang namanya ekses yang ditimbulkan dari pilkades itu terkadang tidak selesai dalam waktu setahun, 2 tahun, bahkan sampai pilkades lagi juga belum selesai. Yang namanya kepala desa, ketika dia akan mencalonkan diri, mereka sudah mempersiapkan yang namanya visi misi. Visi misi ini kemudian dituangkan di dalam RPJMDes. Kemudian dari RPJM ini kemudian diberikan lagi ke dalam RKPDes lewat Musrenbangdes. Nah, apa yang kemudian menjadi visi misi kepala desa, ini banyak yang tidak kesampaian. Apakah sepenting itu jabatan kepala desa harus sampai 8 tahun satu periodenya? Benarkah akan menyelesaikan masalah? Sebenarnya yang diajukan oleh para kepala desa itu supaya konflik di ini berkurang, tapi sebenarnya enggak juga gitu. Justru itu akan memperburuk konflik. Yang lainnya ya kemudian terjadi karena lama dalam hal pembangunan desanya juga tidak bisa berjalan optimal, Mbak. Itu karena di antara lurah-lurah itu banyak juga yang sebenarnya lurah itu nggak suka terlalu lama jabat gitu, Mbak. Jabat itu ya normal aja 5 tahun gitu kan, selesai sekali periode gitu. Tetapi dulu kenapa sampai berlama-lama? Karena minimnya regenerasi, Mbak. Minimnya pengganti, estafetnya pengganti. Karena apa? Karena mereka yang sekolah atau mereka berpendidikan tinggi akhirnya meninggalkan kota, Mbak. Meninggalkan desanya, jadi pergi ke kota, berurbanisasi, kerja di kota. Jadi akhirnya di desa itu minim generasi muda yang berpendidikan, generasi muda yang punya pengetahuan baik. Jadi pertanyaan juga, mengapa DPR akhirnya menyetujui? Banyak yang berpendapat keputusan ini bermuatan kepentingan politik semata menjelang pemilu 2024. Abdesi sudah lama bersuara di DPR, tapi anehnya baru jelang pemilu aspirasi mereka akhirnya didengar. Anggota DPR sekarang kan umumnya nyalek semua, Mbak. Benar kan jadi nyalek. Karena nyalek itulah mereka pengen mendapatkan dukungan kan, punya kepentingan terhadap dukungan dari
kepala desa itu, dan seolah-olah apa yang disampaikan kepala desa itu merupakan dukungan publik secara keseluruhan. Padahal di desa itu mereka juga berbeda-beda, artinya ketika seorang kepala desa itu maju sebagai calon, itu juga ada calon lain. Nah, sekarang ini yang terjadi ketika mereka memenangkan konsentrasi, maka calon yang bukan pendukungnya akan dimarginalkan. Nah, ini berarti kan sebenarnya ada suara-suara publik yang di desa yang sebenarnya tidak terakomodir oleh kepentingan kepala desa yang sekarang yang jadi gitu, atau sekarang menyuarakan itu, Mbak. Jadi suara mereka sebenarnya bukan suara di desa semuanya. Menurut saya itu lebih suara ke kelompoknya saja, Mbak. Lalu apa kalau kata pengamat politik? Apakah ini memang bagian dari strategi para anggota dewan yang maju lagi? Pada tanggal 14 Februari mendatang, kita sudah mendapatkan gambaran komposisi wakil-wakil dari partai di DPR gitu, suara masing-masing partai di DPR. Oleh karena itu, disitulah kembali babak baru untuk terkait dengan pengesahan RUU revisi Undang-Undang Desa ini gitu loh. Jadi saya melihat ini masih akan ada drama-drama selanjutnya gitu loh. Meskipun sudah ada komitmen bahwa ini akan disahkan gitu. Tapi ini sangat tergantung pada komposisi DPR, partai pengusung maupun mungkin yang mengambil sikap oposisi di DPR selanjutnya gitu loh. Dan ini tentu saja kita harus lihat dari hasil tanggal 14 Februari nanti gitu. Sekarang kita balik lagi. Kenapa para kepala desa ini pada pengen lama-lama menjabat sebagai kepala desa? Apakah gaji mereka itu besar? Kalau gaji pokoknya kepala desa mendapat Rp2.400.026.000. Nah, ini belum termasuk tunjangan. Salah satunya tunjangan perangkat desa berasal dari 30% dari pengelolaan dana desa. Artinya, mereka memiliki potensi mendapatkan tunjangan dari anggaran dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, yang besarannya dari Rp100 juta hingga Rp1 miliar setiap desanya. Yang perlu diingat, gaji DPR, kepala desa, hingga presiden, semua dari rakyat. Jadi apapun kebijakannya, rakyat harus yang menjadi prioritas. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.